semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, bagi kalian yang posisinya dekat dengan orang tua, untuk pergi sebentar atau pakai headset agar kata-kata mutiara yang keluar dari mulut aing tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan dicoret dari kartu kakak. Anjim. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Buried yang dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Rodrigo dan diperankan oleh Ryan Reynolds yang jadi Deadpool. Ya, kalau kalian yang nggak tahu, yang jadi Deadpool lah. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal scene-nya gelap, benar-benar gelap, dan terdengar seperti suara pria laki-laki jantan men dan gay. Ia pun mengambil korek api di sekitarnya dan menyalakannya. Ia pun memeriksa keadaan di sekitar dan terlihat pria tersebut ikat seperti sedang diculik seseorang. Dan juga ia diletakkan di sebuah peti kayu yang sangat sempit. Sesempit ya, iya itulah. Ia pun langsung teriak minta tolong sembari berusaha keluar dari sana, tapi itu tidak ada gunanya. Setelah itu, ia pun melepas ikatan yang ada di tangannya untuk memfleksibelkan bagaimana cara untuk keluar dari sana. Ikatan berhasil dilepas dan ia melepas jaketnya karena pengap atau panas. Lalu ia pun memeriksa kembali apa sebenarnya tempat tersebut. Ternyata ia sudah terkubur hidup-hidup di dalam sebuah peti kayu. Ia kembali berusaha untuk keluar dari sana dengan sekuat tenaganya, tapi itu tidak berhasil. Ketika ia pasrah untuk keluar, tiba-tiba terdengar suara getar handphone, sehingga hal tersebut membuatnya terkejut dan handphone tersebut berada di daerah kakinya. Karena tempatnya sangat sempit ya itulah. Jadi kesulitan untuk mengambil handphone tersebut. Sumpah gak kebayang ada di sana, sempit sekali itu. Handphone berhasil diambil. Ketika dilihat, handphone tersebut berbahasa Arab, sehingga ia makin kesulitan untuk mengaksesnya. Dan tidak mungkin ia belajar bahasa Arab dan tulisan Arab untuk bisa mengakses HP tersebut. Untungnya, ia tahu cara menelpon dan menelpon seseorang yang ia ingat nomornya. Cuma 3 angka. Oleh karena itu, ia pun mengambil dompetnya dan siapa tahu ada nomor seseorang yang bisa dihubungi. Terlihat dompetnya kosong dan tidak berisi apa-apa. Ia pun mengingat telepon darurat dan menelpon 911. 911 menjawab teleponnya dan ia langsung menjelaskan situasi yang dia alami bahwa ia terkubur hidup-hidup dan tidak bisa keluar dari sana. Operator bertanya siapa nama pria tersebut. Nama pria tersebut adalah Paul Conroy. Setelah itu, operator bertanya di mana keberadaan Paul. Paul pun tidak tahu di mana keberadaannya. Operator tersebut kembali bertanya mengenai kenapa Paul bisa ada di sana. Oke, pertanyaannya sangat bodoh sekali. Sudah tahu aing tiba-tiba di dalam peti. Mana saya tahu gimana caranya bisa ada di sana, Cuk! Paul pun mengatakan bahwa ia merupakan pengemudi truk dan terus meminta tolong untuk mengeluarkannya dari sana. Operator bertanya di mana lokasi Paul. Ia pun tidak tahu, tapi ia berkata bahwa lokasinya sekarang di Irak. Operator tersebut mengira apakah Paul tentara, tapi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ia merupakan supir truk dan bekerja untuk kontraktor sipil di Irak. Paul pun mengatakan apa yang ia ingat sebelum terkubur, bahwa ketika ia mengantarkan sebuah persediaan, mereka diserang di Bakufah dan menembak semua yang ada. Operator tersebut pun mengatakan bahwa Paul salah memilih nomor karena itu merupakan nomor darurat Amerika, sedangkan ia sekarang di negara Irak. Setelah menelpon, ia pun mengecek berapa persen baterainya dan baterainya tersisa 3 bar. Setelah itu ia pun kembali menelpon seseorang, yaitu istrinya yang bernama Linda, tapi Linda sedang tidak ada di rumah. Ia pun meninggalkan pesan untuk memintanya menghubungi sebuah tim penyelamat untuk menyelamatkannya dari sana. Karena tadi ia menghubungi telepon rumah, ia pun menelpon nomor Linda, tapi Linda tidak mengangkatnya. Ia pun kembali meminta Linda untuk menghubungi tim penyelamat. Sembari menunggu, ia pun menelpon FBI untuk meminta bantuan dan mencatat nomornya di peti tersebut menggunakan pulpen yang ada di saku celananya. Setelah terhubung, ia pun menjelaskan apa yang terjadi dengannya secara terperinci, bahwa ia pada saat itu sedang mengantarkan suplai dapur ke komunitas pusat. Lalu terdapat bocil yang melempar batu ke arah truknya. Tiba-tiba bom meledak dan mendestroykan salah satu truk. Setelah itu datang kelompok yang menembaki mereka. FBI bertanya apakah Paul tertembak. Paul tidak tahu karena ia waktu itu posisinya ada paling belakang dan ia merasa bahwa ia terkena lemparan batu sehingga membuatnya pingsan. Karena FBI kurang paham, ia pun menjelaskannya dengan menggunakan nada tinggi. Ketika tenang, ia pun kembali menelponnya dengan menggunakan nada yang tidak emosi. Lalu sinyal di telepon menghilang. Ia pun langsung mencari sinyal di sekelilingnya. Sinyal ditemukan dan kembali menelpon bantuan. Paul pun menelpon perusahaan yang mempekerjakannya di sana, tapi ARD sedang tidak ada di ruangannya dan memintanya untuk meninggalkan pesan.
Paul pun kembali menjelaskan apa yang sedang terjadi kepadanya. Di tengah menjelaskan, sinyal tiba-tiba terputus sehingga ia mengamuk di sana dan hanya bisa menangis. Kok hidupku gini amat, kerja jadi supir truk, dikubur hidup-hidup lagi. Udahlah, pengen jadi Deadpool aja. Setelah itu, ia pun kembali menelpon yang ada di nomor tersebut. Mungkin ada yang bisa membantunya. Telepon dijawab dan itu merupakan orang yang menculik dan mengubur Paul hidup-hidup. Orang tersebut pun akan mengeluarkan Paul, tapi ia harus membayar orang tersebut senilai 5 juta dolar. Wow, banyak sekali. Dan harus membayarnya tepat jam 9. Kalau tidak, ia akan mati. Entah dari mana uang itu, intinya ia harus membayarnya 5 juta dolar. Selesai menelpon, ia pun kembali pasrah. Dapat uang dari mana 5 juta dolar untuk makan aja susah. Anjir. Karena ia tidak mau mati dengan cara yang lama, ia pun kembali berusaha untuk keluar dari sana. Tapi itu tidak ada gunanya. Ia kembali menelpon seseorang yang bernama Donna Mizeller. Karena ada dua nama yang sama tapi beda tempat, ia meminta yang ada di Atmore Avenue. Nomor didapatkan dan menuliskannya di peti. Telepon terhubung dan itu merupakan temannya Linda. Paul pun ingin berbicara kepada Linda. Ternyata itu merupakan sebuah pesan suara. Tertipu juga aing nih. Oleh karena itu, ia pun meninggalkan pesan untuk memintanya menghubungi Linda. Telepon benar-benar terhubung. Donna pun tidak tahu di mana Linda sekarang dan ia tidak bertemu dengan Linda seharian. Paul pun meminta nomor Departemen Negara. Karena Paul memintanya dengan nada tinggi, Donna pun mematikan teleponnya dan kembali ngamuk. Ia pun menenangkan diri dan kembali meminta nomor dengan sangat sabar. Nomor didapatkan dan langsung menghubungi Departemen Negara untuk meminta bantuan dan ia dihubungkan ke nomor darurat yang ada di Irak. Dan mereka sudah tahu bagaimana situasi yang dialami oleh Paul yang mereka ketahui dari perusahaannya Paul. Tapi sebelum itu ia bertanya di mana keberadaan Paul dan apakah penculik sudah menghubunginya. Ia pun mengatakan bahwa penculik sudah menghubunginya dan meminta 5 juta dolar. Tapi mereka tidak mau melakukan itu sehingga membuat ia kesal. Ya iyalah, mana mau pemerintah ngeluarin duit segitu banyak buat ente. Anda kan bukan presiden, cuk. Oleh karena itu, ia pun bertanya gimana caranya ia bisa keluar dari sana. Operator bertanya berapa nomor yang ada di HP penculik. Karena Paul tidak tahu, operator pun memberikan sebuah nomor yang pas untuk menelpon Paul di situasi seperti yang dialaminya. Nomor didapatkan dan operator langsung menghubungi teleponnya. Telepon terhubung dan akan segera menyelamatkan Paul. Orang tersebut bernama Dan Brenner. Brenner pun bertanya berapa sisa baterai dari handphonenya. Paul menjawab setengah. Lalu ia pun menyuruh Paul untuk menghemat baterainya agar ia bisa melacak keberadaan Paul dari HP tersebut. Serta menyuruhnya untuk mengubah dari getar ke suara dering. Tiba-tiba si penculik menelpon. Banner pun meminta nomor telepon si penculik untuk melacak di mana keberadaan si penculik agar ia bisa mendapatkan informasi di mana keberadaan Paul. Paul menjawab teleponnya dan penculik memberitahu sisa waktu yang Paul punya untuk membayarnya. Paul pun mengatakan bahwa kedutaan tidak mau membayarnya dan menjelaskan bahwa ia cuma bekerja sebagai supir truk. Lalu si penculik pun menyuruh Paul untuk membuat sebuah video tebusan dan membaca surat yang ada di dekat kakinya Paul. Si penculik pun tetap meminta sebuah uang, tapi 1 juta dolar. Selesai menelpon, Paul pun mengambil surat yang ada di dekat kakinya. Karena tempatnya sempit itulah. Ia pun dibuat kesulitan untuk meraihnya. Surat didapatkan dan terdapat sebuah lampu yang jika dibengkokkan akan menyala, sebuah senter yang macet dan sebuah pisau. Ketika membaca suratnya, ia pun membajak surat tersebut dan lebih baik menunggu tim penyelamat. Kembali ingin menelpon Linda, tapi ia tidak ada di rumah dan baterai tersisa 2 bar, serta mengubahnya ke mode daring. Setelah itu, ia pun memberikan nomor penculik ke Banner. Paul menanyakan bagaimana perkembangannya untuk menyelamatkannya. Banner pun mengatakan bahwa sinyal untuk melacak Paul sangat susah untuk dilacak. Paul pun memberitahu bahwa penculik memintanya untuk membuat sebuah video, tapi Banner melarangnya dan meminta Paul untuk menunggu. Paul pun tidak kuat berada di sana dan merasa bahwa mereka tidak peduli sama sekali dengan Paul. Kalau nggak peduli, mereka pun tidak mau repot-repot ngurusin Anda. Paul pun bertanya sudah berapa banyak Banner menyelamatkan orang yang kasusnya sama dengan dirinya. Banner pun mengatakan bahwa ia sudah banyak menyelamatkan orang dari berbagai jenis profesi. Paul pun bertanya nama orang yang pernah diselamatkan. Banner menjawab Mark White dan meyakinkan Paul bahwa jika mereka berhasil menyelamatkan Mark White, pasti bisa dengan Paul. Setelah itu Banner pun menyuruh Paul untuk tenang sembari menunggu tim penyelamat dan terus bertahan. Selesai itu si pencuri kembali menelpon yang bertanya mengenai videonya, tapi Paul langsung mematikan teleponnya. Lalu ia pun minum obat yang ia bawa karena ia punya penyakit anxiety. Sebaring menunggu, ia pun menelpon ibunya dan mengucapkan kata-kata terakhir jika ia mati di tempat tersebut. Si penculik kembali menelpon, tapi Paul mengubahnya ke mode getar karena tidak mau mendengarkan ocehan si penculik. Lalu si penculik mengirimkan sebuah foto yang dimana itu adalah rekan Paul yang tengah disandra. Sontak ia menelpon kembali si penculik dan mengikuti keinginan si penculik. Si penculik pun memberikannya waktu 3 menit. Video dibuat dan dikirim ke penculik. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba terdapat sebuah ular yang keluar dari celana Paul. Masa nggak gitu dari awal ada ular di situ? Kan apa mungkin Paul mengira bahwa itu Johnny-nya? Kayaknya.
panjang sekali Joninya. Ngomong apa sih? Melihat hal tersebut, ia pun dengan hati-hati menjauhkan kakinya ke ular dan mencoba membakar ular menggunakan minuman alkohol yang ia bawa. Api membara dan ia menjauhi api agar ia tidak terbakar serta terdapat telepon masuk. Ular pergi dari sana melalui sebuah lubang dan Paul langsung menutup lubang tersebut. Minuman tidak sengaja terjatuh dan cairannya menuju ke arah api. Setelah itu, ia pun memutar balik tubuhnya dan berhasil memadamkan api. Anjing tegangnya aku nonton di sini nih. Istirahat sejenak dan Paul mencoba untuk mengubah bahasa yang ada di api tersebut. Dengan tingkat kehokian yang sangat hoki, ia pun berhasil menemukan pengaturan ganti bahasa dan menggantinya ke bahasa Inggris. Lalu mencari nomor telepon yang ada di sana. Setelah dapat, ia pun menuliskan nomornya di papan kayu dan menelpon Linda untuk memberikan nomornya agar jika Linda menerima pesan tersebut, ia pun menelpon Paul kembali. Baterai tersisa 1 bar. Ketika berusaha keluar dari samping, terdapat sebuah video dari si penculik. Terlihat video tersebut terdapat rekan kerjanya yang memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa tebusan belum dikirim. Tiba-tiba papope, papalepe, papalepe, papope. Terkejutnya saya melihat scene ini dan Paul dibuat muntah. Paul pun hanya bisa pasrah akan hal tersebut dan akan melakukan budir. Tapi karena ia masih mempunyai keluarga yang menunggunya pulang, ia pun mengurungkan niatnya dan kembali menelpon Banner. Banner pun tahu bahwa Paul membuat videonya yang ia ketahui dari YouTube yang sudah ditonton sebanyak 47.000 serta sudah ditayangkan di berita-berita besar. Paul bertanya bagaimana perkembangannya. Banner pun mengatakan bahwa mereka sudah dekat dari tempat Paul dikubur. Paul mengatakan ia berada di dekat masjid karena ia mendengar suara doanya. Ketika sedang berbincang mengenai keberadaannya, terdapat sebuah ledakan bom di sekitarnya sehingga membuat petinya patah dan pasir mulai masuk ke dalam. Sontak Paul langsung menutup peti tersebut agar pasir tidak masuk. Peti berhasil ditutup dan sinyal tidak ada. Tiba-tiba terdapat panggilan masuk dari HRD di tempat ia bekerja. Ia pun ingin menanyakan beberapa hal kepada Paul, tapi itu direkam. Rekaman dimulai dan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Paul yang kapan mulai bekerja, sadar akan hal bahaya datang ketika dikirim ke Irak, dan menandatangani kontrak. Selesai dengan pertanyaan itu, ia pun mengatakan bahwa Paul telah selesai bekerja pagi tadi, sehingga perusahaan tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan Paul. Jim, kesalnya aku denger ini, cuk. Bangsat sekali. Emang para elit global tidak memperdulikan pegawainya. Paul bertanya bagaimana asuransi yang ia dapat untuk keluarganya. Tapi karena ia masih hidup setelah dikeluarkan, otomatis Paul tidak mendapatkan asuransi itu. Dan menyelesaikan rekamannya serta meminta maaf kepada Paul. Jam menunjukkan jam 8:30. Kembali mencoba menelpon Linda, tapi Linda tidak menjawab. Kain penahan peti tidak kuat menahan pasir dan pasir sedikit demi sedikit akan menenggelamkan Paul. Ia pun pasrah dan menelpon Banner mengenai perkembangannya. Paul bertanya apa yang harus ia lakukan. Banner menjawab bahwa ia tidak tahu. Selesai itu, ia pun membuat video terakhir untuk istrinya yaitu Linda dan juga untuk anaknya. Setelah itu ia tinggal menunggu ajalnya. Tiba-tiba terdapat telepon masuk dari penculik yang meminta uangnya. Paul pun tidak tahu dan memintanya untuk dikeluarkan dari sana. Oleh sebab itu, si penculik menyuruh Paul untuk memotong tangannya agar kedutaan mau membayar uangnya dan merekamnya di sebuah video. Ia pun tidak mau melakukan hal bodoh tersebut, tapi karena si penculik tahu alamat rumah Paul, ia mengancam akan membunuh istri dan anaknya Paul. Mendengar hal tersebut, ia pun menelpon istrinya, tapi Linda tidak menjawab. Dan Paul meninggalkan pesan untuk menyuruh Linda pergi dari sana sejauh mungkin. Intinya jangan di rumah. Setelah itu Paul pun menelpon Banner, tapi Banner tidak menjawabnya. Karena tidak ada pilihan lain agar istri dan anaknya tidak kenapa-napa, ia pun membuat video memotong jarinya sendiri. Untung aja nggak nampilin jarinya dipotong. Kalau diliatin, terngiang-ngiang anjing. Tapi dari suara bisa kebayang sih. Gak ada bedanya, cuk. Jari putus dan langsung mengirim videonya. Lalu terdapat telepon masuk dan terdengar suara orang di luar yang akan menyelamatkan Paul dan berhasil menyelamatkan Paul. Tapi itu hayalan si Paul saja. Ia pun menjawab teleponnya dan itu adalah Banner yang sudah tahu di mana keberadaan Paul yang ia ketahui dari para pemberontak yang mengubur Paul. Ia pun menyuruh Paul untuk bertahan dan ia akan sampai 3 menit lagi. Lalu terdapat telepon dari Linda yang bertanya mengenai keadaan Paul setelah ia melihat berita yang ada di TV. Dan pasir dengan cepat menenggelamkan Paul. Paul pun mengatakan bahwa tim penyelamat akan menolongnya dan berjanji kepada Linda bahwa ia akan pulang. Telepon masuk dari Banner yang sudah sampai di sana dan menggali pasir. Tapi Paul tidak mendengar suara mereka di luar. Ternyata Banner menggali peti bekas Mark White sehingga Banner meminta maaf kepada Paul. Pasir pun menenggelamkan Paul dan film pun selesai. What? Anjing ujung-ujungnya mati? Ujung-ujungnya mati? Udahlah.
Ya begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Buried. Menurut gue filmnya seru dan menegangkan gitu. Apalagi buat kalian yang punya fobia tempat sempit. Bisa pingsan Anda. Oke, untuk ending anjim banget. Kukira endingnya Paul berhasil diselamatkan, tapi ya udahlah ya. Apa mungkin setelah Paul ditemukan mayatnya, ia dihidupkan kembali dan menjadi Deadpool? Ya itu tidak mungkin sih. Ngomong apa sih? Amanat yang bisa diambil dari film ini, kalau kalian terkubur hidup-hidup di sebuah peti, pasrah. Intinya pasrah. Kayak apa yang kalian lakuin? Pasrah, intinya pasrah. Cuk, anjing amanat yang sangat-sangat tidak berguna. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.